Halo teman-teman bola. Kalian lihat podcastnya Mas Yuka nggak? Itu menurut saya sih pengamatan dia yang netral dan mencerahkan ya. Jadi saya tuh pengen menitik beratkan di sini bahwa pada akhirnya bukan masalah Sintayong itu dipecat, ya, karena kita tahu itu pemecatan tentu adalah hak prerogatif daripada PSSI. Dan yang berkembang kan bukan isu ya, katanya sih ya begitu, bahwa yang terjadi itu ada friksi, ada ketidaksepamahaman, komunikasi dan lain sebagainya, terutama ketika setelah melawan Cina gitu ya, dimana mereka kalah. Yang jadi masalah adalah kenapa sekarang STY dipecat itu. Kayaknya ya lebih elok kalau STY itu dipecat ketika kalah lawan Cina. Karena apa? Karena kita akan lebih sepakat kalau misalnya STY perlu diganti untuk lebih memberikan harapan besar kepada timnas kita untuk lolos kualifikasi. Tapi kenapa sekarang gitu? Jadi momentumnya itu yang jadi persoalan. Kenapa setelah Cina, oke lah, STB yang salah, kita juga banyak ngeritik kok. Misalnya, kenapa sih Asnawi yang jadi kapten? Kenapa dia main full? Kenapa dia begini, dia begitu? Kenapa yang ini nggak main? Cuman kan STY kemudian pada saat pertandingan atau timnas lah, pada saat pertandingan melawan Saudi Arabia kemudian menang dan menjaga asa untuk lolos dengan posisi yang sekarang. Yang kentalnya kan itu karena setelah Piala AFF ya, dan itu terkuak dengan pernyataan Arya Sinulinga di acara diskusi TV One itu, kalau konon katanya STY itu ditarget guys, ditarget untuk memberikan yang terbaik. Nah, konon katanya yang terbaiknya menurut Arya Sinulinga itu adalah lolos ke semifinal. Ya, saya justru lebih setuju kepada cara pikir STY bahwa AFF ini adalah ajang untuk pengembangan calon-calon pemain muda gitu. Wong kita udah lolos Piala Asia guys, kita udah lagi kualifikasi Piala Dunia, masa sih kita masih ngurusin Piala AFF gitu kan? Ya wajar saja ketika misalnya hasilnya tidak memuaskan, wong takarannya juga Liga satunya bagaimana gitu kan? Kan semua orang tahu bagaimana kualitas pemain lokal kita gitu. Apalagi ya mungkin yang walaupun sudah main di klub prof Liga 1, tapi tahu sendiri kan yang banyak terungkap di media, misalnya ketika training center atau TC itu urusan passing aja masih banyak yang nggak bener, yang nggak becus. So yang jadi pertanyaan saya, kenapa sekarang? Kenapa di tengah-tengah justru kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, kita baik-baik saja, kita lagi fokus untuk pertandingan terakhir ini, beberapa kali, 3 ya kalau nggak salah. Kenapa kemudian dipecat? Dan yang lebih aneh lagi, kita yang aktif di dunia maya kan tahu sendiri ya, beberapa hari mungkin 1 minggu lebih itu berseliweran hashtag tentang stay out, ya kan, yang konon dibayar lah segala macam, dan kemudian pada akhirnya Pak Erick Thohir ya mengumumkan pemecatan ini. Mbok ya lebih supel kalau Pak Erick Thohir misalnya mengadakan konferensi pers bareng sama STY, minimal ya kan,
entah kita nggak tahu ya di belakang layar bagaimana, minimal di depan kamera itu mereka memperlihatkan baik-baik saja. Jadi perpisahannya itu perpisahan yang smooth, dengan melakukan konferensi bareng bahwa kita berdua telah menyepakati untuk pemutusan kontrak misalnya STY. Karena apa? Begini dan begitu. Ya itulah urusan orang-orang diplomatik lah, bisa ngomong kan. Kan exco PSSI dan orang-orang PSSI kan juga banyak yang di politik. Jadi ya banyak yang ngomong gitu kan. So ya gimana caranya lah. Bukan dengan kemudian ujuk-ujuk tahun baru nggak ada hujan, nggak ada angin. Ya ini yang bikin banyak kita pencinta sepak bola Indonesia itu sedih karena dicampakkan begitu saja gitu. Jadi selain perpisahan yang smooth, saya kira juga ada baiknya sebenarnya STI itu dipertahankan untuk misalnya pembinaan under 22-nya misalnya. Biarkan Patrick Kluivert atau siapapun penggantinya itu pada tim senior dan Sintayong pada pembinaan usia muda. Itu lebih fair. Jadi sekali lagi pembicaraan STY ini menurut saya unfair apapun alasannya, dan ya STY deserves more than this, more respect from PSSI than thus justice ya, mecat gitu aja. Gitu sih. Salam dari Footbro, kita lanjutin selanjutnya.